Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan demikian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang amat penting kita pahami sebelum kita menelusuri pemahaman teologis dan aplikasi dari firman Tuhan ini buat kita pada saat ini. Saudara dan saya mengetahui bahwa ada satu fase kehidupan dulu di tengah-tengah bangsa Israel bahwa Asyur begitu ditakuti sekitar tahun 735 sampai 40 tahun setelah itu. Bangsa Asyur begitu kuat dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan yang lain-lain menguasai dunia sekitar saat itu. Dan termasuk Israel Utara, demikian juga dengan Aram, mau membuat satu gerakan persekutuan militer, mau melawan bangsa Asyur. Mereka mau menginvasi bangsa yang kuat itu, termasuk bergabung dengan Fenisia di Mesir. Hasilnya gagal, saudaraku yang kekasih. Dan ketika itu Israel Utara bersama dengan Aram, dengan Raja Pekah dan Raja Rezin, merekrut Raja Ahaz dari Israel Selatan untuk bergabung dalam persekutuan militer, membentuk kekuatan itu melawan Asyur. Tapi Ahaz dari Yehuda tidak mau melayani kemauan mereka itu. Akibatnya, saudaraku yang kekasih, justru menjadi Raja Ahaz di Yehuda sasaran amarah dari persekutuan, persekongkolan kekuatan militer itu, termasuk di dalamnya Israel Utara. Dalam kaitan inilah Raja Ahaz berlari dari kuat kuasa Tuhan. Dalam kaitan inilah Raja Ahaz yang sungguh-sungguh dipercaya pilihan Tuhan, kini dia avoidance, melarikan diri dari Tuhan, mau pergi justru meminjam kekuasaan, meminta wibawa, pinjam tangan kekuasaan Raja Asyur untuk melawan bangsa yang bersekutu kekuatan militernya untuk menginvasi Asyur tadi. Saudara yang kekasih,
Dalam kaitan ini terjadi kegaduhan politik internasional. Dalam kaitan ini terjadi komunikasi yang runyam, yang saling ancam mengancam, yang saling mempengaruhi, yang pada akhirnya mereka khusus Raja Ahaz di Yehuda, bangsa pilihan Allah itu kehilangan jati diri dan berkiprah kepada manusia, menaruh kepercayaan kepada manusia, menumpahkan pengharapan atas kekuatan manusia. Dia hilang dari peredaran kehendak Allah, imannya runtuh, umatnya tergiring, didrive, dipengaruhi, tergiring untuk meninggalkan kuat kuasa Allah. Dalam kaitan inilah hadir Nabi Yesaya mengingatkan Raja Ahaz bahwa Allah akan tetap menjadi fokus perhatian, fokus pengharapan, fokus iman. Allah Yahweh Sebaot, Allah Yahweh penguasa langit, bumi dan semua isinya. Dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi kekacauan, dalam kondisi kerunyaman apapun, Yesaya tetap menekankan harus fokus perhatian, iman dan kehidupan kepada Allah Yahweh Sebaot, Allah Kados, Allah yang kudus itu. Jangan cemari kehidupanmu wahai raja. Jangan cemari kehidupan wahai pemimpin-pemimpin dengan cara menghilangkan kuasa Allah dari kehidupanmu, dengan menghilangkan kekudusan Allah dari kehidupanmu. Seketika engkau menghadapi pergumulan panjang, ketika menghadapi pergumulan politik, ketika menghadapi pergumulan kesehatan, ketika menghadapi pergumulan materi dan apapun. Saudara melihat dalam kondisi kekacauan politik, kekacauan ekonomi, kekacauan sosial itu, Allah lewat Yeremia menawarkan agar Raja Ahaz meminta tanda dari Allah, menyangkut tanda yang meliputi dunia orang mati ke Seul. Yeremia mengatakan bahwa kuat kuasa Allah itu sampai ke dunia orang mati, dan minta tanda dari Allah bahwa engkau tetap ditemani, engkau tetap disertai, dan jangan takut. Allah tetap merangkul dan memberkati engkau sebagai raja. Ahaz munafik. Justru dia menjawab Yesaya, mengatakan dia tidak mau mencobai Allah. Tanda yang diberikan Allah dikatakan dalam ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda. Tapi justru Raja Ahaz menolak itu. Dia mengatakan hal itu adalah cara mencobai Tuhan, padahal tidak. Saudaraku yang kekasih, pertanda Allah yang hadir, Allah yang besar itu, di tengah kekacauan kehidupan itu sangat besar sebenarnya manfaatnya, sangat besar pengaruhnya membangun kehidupan masyarakat, membangun iman percaya Raja Ahaz sendiri. Oleh karena itulah Nabi Yesaya tidak berhenti memberitakan tentang keselamatan, janji yang dari Allah itu. Dia menyampaikan berita janji yang dari Allah. Yang kedua, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13, justru di situ sebenarnya Yesaya dipakai Tuhan untuk menegur Ahaz yang menolak itu, yang tetap berkiprah mau minta pertolongan yang dari Asyur. Merupakan satu bentuk penolakan Ahaz yang ditegur oleh Yesaya, dan Yesaya melanjutkan pemberitaan tentang janji itu dalam ayat yang ke-14. Yesaya menguatkan tentang tanda yang akan datang itu. Di tengah-tengah kerunyaman persoalan hidup itu, Yesaya menubuatkan tanda yang akan hadir, menyelamatkan bangsa itu, untuk meyakinkan Raja Ahaz sebenarnya. Dia mengatakan akan ada seorang perempuan yang mengandung anak laki-laki, dan akan melahirkan, dan menamainya adalah Immanuel, Allah yang menyertai engkau, menyertai bangsamu, menyertai bangsa keturunan Daud. Saudaraku yang kekasih, luar biasa cinta kasih Allah kepada orang-orang yang percaya. Malah dalam kaitan ini orang
yang meninggalkan dia sekalipun. Bukan hanya rakyat jelata, tapi raja yang tadinya percaya, yang meninggalkan dia, Allah tetap meyakinkan dia bahwa Allah akan datang. Itu dirujuk kepada Yesus Kristus yang lahir Immanuel bersama umat yang galau, yang takut, yang merasa terhempas, tapi Allah sungguh-sungguh datang. Allah meyakinkan umat manusia agar tetap mau membalas rangkulan Allah dengan rangkulan iman yang kuat dan yang luar biasa. Dikatakan bahwasanya Allah akan ikut serta membesarkan dia dengan tanda lagi yang diberitakan oleh Yesaya, bahwa dia akan dibesarkan dengan dadih dan madu sebagai bukti kesejahteraan. Bahwasanya imanmu akan tetap sejahtera jikalau bergantung kepada Allah setiap saat, sekalipun dalam suasana yang sangat kacau, dalam suasana yang sangat runyam, dalam suasana yang mengharu-birukan pandangan hidup dan keadaan hidup kita. Allah tetap setia memberikan kesejahteraan, lambang kesejahteraan hadirnya Allah, bahwasanya Allah memberikan madu dan dadih untuk membesarkan Immanuel itu. Itu merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, mungkin dalam kondisi pada saat ini kita dalam suasana ketakutan yang galau, yang sangat mengharu-birukan pandangan kita oleh karena perang, oleh karena persekongkolan, oleh karena kegaduhan politik dengan yang lain-lain. Terkadang kita merasa risau dan takut melewatkan hari-hari dan malam tidur kita di tempat kita masing-masing. Belum lagi isu-isu yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita yang sungguh-sungguh memperlihatkan betapa runyamnya komunikasi hubungan persaudaraan sesama manusia di negeri kita, di dunia ini. Immanuel, Allah hadir dalam Yesus Kristus, dan dia hadir lewat Roh Kudus-Nya menyertai kita, memberikan tanda-tanda kesejahteraan buat kita. Buktinya saudara saya hingga saat ini tetap mampu dan mau dan bersedia merayakan kehadiran Allah Bapa di sorga, menjadi manusia dan Roh-Nya tinggal bersama-sama saudara-saudara, mensejahterakan sosial, mensejahterakan pikiran iman kehidupan kita. Karena itu apapun perintah Allah, apapun yang menjadi pengajaran Allah, apapun hukum Allah, dalam nama Yesus lewat bimbingan Roh Kudus, biarlah saudara-saudara dan saya tetap melihat Allah hadir, menyamankan, memakmurkan kehidupan kita. Jangan sekali-sekali menolak yang baik yang dibawa oleh siapapun mensejahterakan hidup jasmani dan rohani kita. Sambut dia bersama Allah Raja yang dalam nama Yesus. Selamat memasuki Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu mengawal iman percaya kami, membanggakan hati dan pikiran kami, karena Tuhan tetap hadir bersama kami. Kami senang dan berbahagia karena kami rasakan Roh Kudus-Mu ya Yesus senantiasa menyertai kami, memakmurkan kami. Engkau Immanuel bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.